Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore, Bu. Oke, langsung aja ya. Kita bahas argentometri dulu atau pengendapan. Ini kita bahas sedikit tentang hitung-hitungan yang kalian mau bahas. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang selanjutnya adalah percobaan titasi argentometri atau pengendapan. Tujuannya adalah untuk membakukan lautan baku sekunder atau LBS, peraknitat, dan menetapkan kadar sampel natrium klorida berdasarkan reaksi pengendapan argentometri. Untuk dasar teorinya sendiri, argentometri merupakan metode analisis volumetri untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa halogenida seperti klorida, bromida, dan iodida, dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan peraknitat pada suasana tertentu seperti teopilin dan teobromin. Metode argentometri disebut juga metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Reaksi yang mendasari titasi argentometri ialah yaitu contohnya AgNO3 plus Cl menjadi AgCl plus endapan, AgCl berupa endapan dan NO3-. Sebagai indikator digunakan kalium kromat yang menghasilkan warna merah dengan adanya kelebihan ion Ag+. Metode argentometri yang digunakan secara luas ialah metode titasi kembali. Peraknitat yang berlebihan ditambahkan ke sampel yang mengandung ion klorida atau ion bromida. Kelebihan peraknitat dititasi kembali dengan larutan amonium tiosianat dengan menggunakan indikator besi 3 amonium sulfat atau FeN4. FeN4SO4 dua kali. Reaksi yang terjadi pada penentuan ion klorida dengan titasi kembali yaitu AgNO3 berlebih tambah Cl- menjadi AgCl berpandapan plus NO3-. Bisa AgNO3 ditambah amonium tiosianat menjadi perak tiosianat dan amonium nitrat. Lalu kelebihan dari amonium tiosianat bereaksi dengan indikator yaitu besi 3 amonium sulfat menjadikan FeSCN3 merah dan 2N4SO4. Sebelum dilakukan titasi kembali, endapan perak klorida harus disaring terlebih dahulu atau dilapisi dengan penambahan dietil ftalat untuk mencegah disosiasi perak klorida oleh tiosianat. Halogen yang terikat dengan cincin aromatik tidak dapat dibebaskan dengan hidrolisis, sehingga harus dibakar dengan labu oksigen untuk melepaskan halogen sebelum dititasi dengan metode argentometri. Metode argentometri mempunyai keterbatasan penggunaan karena dua hal. Yang pertama adalah pengaruh pengendapan bersama atau kopresipitasi, sehingga tidak memberikan komposisi yang endapan yang senyatanya. Yang kedua, pemilihan indikator yang sesuai sangat terbatas. Selain itu, aspek lain yang harus dipertimbangkan ialah nilai hasil kali kelarutan yang memainkan peran dalam titasi argentometri. Dengan demikian, konstanta kesetimbangan reaksi yang memberikan endapan perak klorida dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini endapan AgCl2 dia terurai menjadi Ag plus Cl min, dan konstanta keseimbangannya yaitu Ag plus kali Cl min dibagi AgCl. Berdasarkan dari konstanta keseimbangan ini dapat diturunkan suatu hasil kali larutan atau KSP sebagai berikut, yaitu KSP sama dengan Ag plus kali Cl min. Dengan mengasumsikan bahwa aktivitas padatan perak klorida bersifat konstan, terdapat 4 parameter utama yang harus dipertimbangkan untuk keberhasilan analisis dengan argentometri. Yang pertama adalah endapan terbentuk harus tidak larut. Yang kedua, pengendapan harus berlangsung secara cepat. Yang ketiga, efek pengendapan bersama-sama atau presipitasi harus seminimal mungkin. Yang keempat, deteksi titik akhir titasi harus jelas. Ada beberapa metode titasi argentometri yaitu dengan metode Moore, metode Volhard, metode Cavayans, dan metode Lebig. Yang pertama kita masuk ke metode Moore. Metode ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat dengan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator.
Pada perubahan titrasi akan terjadi endapan perak klorida, dan setelah mencapai titik ekivalen, penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dengan membentuk endapan perak kromat atau Ag2CrO4 yang berwarna merah. Pada argentometri metode Moore, larutan sampel harus bersifat netral, tidak bersifat asam maupun basa. Jika terlalu asam, akan mengganggu deteksi titik akhir titrasi sehingga ketika menggunakan indikator kalium kromat. Pada suasana asam, proton dari asam akan bereaksi dengan kalium kromat membentuk asam kromat sehingga indikator sudah habis sebelum mampu mendeteksi titik akhir. Nah, ini contoh reaksinya 2CrO2 2- tambah 2H+, jadi 2HCrO4- menjadi Cr2O7 2- plus H2O. Sementara itu, jika suasana basah, perak nitrat akan bereaksi dengan OH membentuk perak hidroksida yang pada tahapan selanjutnya akan terbentuk endapan perak oksida. Akibatnya perak nitrat tidak hanya bereaksi dengan analis, tetapi juga bereaksi dengan basa dari kondisi sampel. Oke, amin dulu. Pada kondisi basa akan terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu AgNO3 plus OH- berubah menjadi AgOH plus NO3-. Nah, AgOH ini yang berlebih akan terurai menjadi Ag2O plus H2O. Sekarang kita ke metode Volhard. Perak nitrat dapat ditetapkan secara teliti dalam suasana asam dengan larutan kalium tiosianat atau amonium tiosianat yang mempunyai hasil kali larutan 7,1 kali 10⁻13. Metode Volhard dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida, bromida, dan iodida dalam suasana asam. Jika metode Moore merupakan titrasi langsung halogenida dengan larutan baku perak nitrat, metode Volhard merupakan titrasi kembali. Dalam metode Volhard, analit atau ion halogenida ditambah dengan larutan baku perak nitrat berlebih. Kemudian, kelebihan perak nitrat dititrasi kembali dengan larutan baku amonium tiosianat. Kelebihan ion tiosianat dapat ditetapkan secara jelas dengan amonium sulfat sebagai indikator yang membentuk warna merah kompleks besi 3 tiosianat dalam lingkungan asam nitrat 0,5 sampai 1,5 N. Secara umum, reaksi yang terjadi pada metode Volhard ialah sebagai berikut. Saya tanya dulu. Yaitu NaCl plus AgNO3 berlebih, maksudnya AgCl plus NaNO3. Lalu kelebihan AgNO3 direaksikan dengan amonium tiosianat. Lalu maksudnya Ag perak tiosianat plus amonium nitrat. Lalu 6 amonium tiosianat berlebih direaksikan dengan indikator besi 3, lalu menghasilkan perak tiosianat dengan titik akhir titrasi warna merah. Oke, sekarang kita ke metode Fayence. Pada metode ini digunakan indikator absorpsi yang pada titik ekivalen indikator absorpsi oleh endapan. Indikator ini tidak memberikan perubahan warna yang pada larutan, tetapi pada permukaan endapan. Senyawa-senyawa yang digunakan sebagai indikator meliputi zat-zat warna asam seperti eosin, diklorofluoresein yang digunakan sebagai garam-garam natriumnya, atau zat-zat warna basa seperti rodamin G yang digunakan dalam bentuk garam halogen. Teori mekanisme indikator ialah jika larutan klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat perak klorida yang terendapkan akan menyerap ion-ion klorida atau endapan cenderung menyerap ion-ionnya sendiri. Hal ini dapat disebut sebagai lapisan endapan primer. Dengan suatu proses yang dikenal dengan penyerapan sekunder, ion-ion yang mengandung muatan berlawanan yang terdapat dalam larutan akan tertahan di sekitar lapisan primer.
Segera setelah titik referensi tercapai, ion-ion perak akan terdapat dalam jumlah berlebihan yang akan terabsorpsi sebagai serapan primer, sedangkan ion-ion nitrat akan tertahan oleh serapan sekunder. Oke. Kita lanjut ke metode lebih. Bentar ya, ini saya tandain dulu. Kita lanjut ke metode lebih. Pada metode ini, titik akhir deteksinya tidak ditentukan oleh indikator, tetapi ditujukan dengan adanya kekeruhan. Metode ini dikenalkan pertama kali oleh Gay-Lussac ketika lautan perak nitrat ditambah dengan lautan perak nitrat ditambahkan pada lautan alkali sianida akan terbentuk endapan putih. Tetapi pada pengocokan akan larut kembali karena terbentuk kompleks sianida yang stabil dan larut dengan sesuai dengan reaksi sebagai berikut. Jadi Ag+ plus 2Cn masukkan AgCN2. Jika reaksi di atas telah sempurna, penambahan lautan perak nitrat lebih lanjut akan menghasilkan endapan perak sianida menurut reaksi sebagai berikut. Ag+ plus AgCN2 menghasilkan AgCN2 dengan titik akhir berupa kekeruhan yang tetap. Dalam praktiknya, titik ekuivalen akan dilampaui jika suatu endapan. Kesukaan dihadapi pada penentuan titik akhir yang jelas disebabkan oleh terjadi endapan yang berlangsung secara lambat. Jadi si lebih ini dia lebih ke endapan, tapi yang prosesnya lama. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan. Untuk alatnya, takar 250, labu takar 100, buret 50 cc, dan corong. Untuk bahannya, lautan baku primer, NaCl 0,1 N, lautan baku sekunder, perak nitrat, plus minus 0,1 N, lalu sampel NaBr 0,1 N, dengan indikator kalium kromat K2CR4 5%. Oke, prosedur kerjanya di sini sudah diketahui nih, contohnya. Untuk pertama kita pembuatan LBP. Pembuatan LBP dulu yaitu NaCl 0,1 N 100 mili. Jadi yang tersedia di lab itu 29,9218 gram per liter dengan BM 58,44. Ya, nanti kalian cari dulu nih N-nya berapa dari bobot gram ini terhadap BM. Sama kalian cari dulu si BE-nya. Oke, nanti tinggal kalau udah ketemu N-nya tinggal P1N1. Lalu yang kedua adalah ini udah ketahui nih di lab untuk pembuatan LBS argen nitrat dia di lab terdapat 0,5 N. Kita mau cari 0,1 N 250 mili. Jadi kalau yang 0,5 N kita ambil berapa cc? Dia P1N1. Lalu pembakuan perak nitrat dengan NaCl. Nah, ini diketahui secara berturut 20,10, 20,20 dan 20,50. Jadi tinggal dicari nih VLBS kali NLBS sama dengan VLBP kali NLBP. Ya, tinggal kalian cari. Lalu penetapan kadar. Nah, ini juga sama. Jadi ini kita tinggal ada diketahui nih di tersedia di laboratorium 10,81% B per V dengan BM 102,89. Nanti kalian cari dulu miligramnya berapa, lalu tinggal kalian cari presentasinya. Lalu ini pembuatan rutannya. Oh sorry, berarti ini cari N-nya dulu. Nanti di sini tinggal cari untuk kadarnya. Kadar dari si NaBr. Oke. Nah ini nanti coba dikerjain ya. Itu contoh perhitungan apa? Data fiktifnya udah disediain nih. Kalian coba tinggal hitung aja. Seperti yang kalian kerjakan di praktek kemarin, gitu. Ya. Oke, ini BE-nya udah juga diketahui itu. BE NaCl 1 mol. Terus kita cari nih, kita cari N. N dari LBS. Lalu kita penerapan kadar. BE NaB juga sama nih udah diketahui. 1 mol.
Tinggal volume transaksi juga sudah diketahui. 25K3, 25,2, 25,40. Oke. Angka dan itu gramnya nanti kalian tinggal kasih mau dibikin coba bahas dulu yang mana. Coba di share screen saya. Nanti kita hitung. Ya, baik. Ya. Bisa share screen kan saya? Bisa, Pak. Ya. Oke, ini di sel bisa dimaksimas nggak sel? Emang kayak gini ya sel? Ini aja sel. View samping kirinya dihilangin aja. Langsung ke ininya aja. Yang view samping kirinya kamu hilangin. Bukan itu. Kamu klik yang ini, klik yang 3 ini sel. Yang sebelah nama kamu nih, 3 baris. Sebelah kiri, klik kiri monitor kamu. Yang 3 baris, itu ada nama sel itu. Atas. Yang 3 baris, ya kamu klik. Kamu klik coba. Nah ini udah, di sini udah coba dihitung nih sama Sally. Itu N dari si LBP-nya adalah 0,4002 N. Patangga di belakang koma ya. Lalu didapatkan volumenya adalah P1N1. Jadi mau dibuat 100 cc dengan 0,1 N, baku primernya tersedia 0,4002 N. Jadi dapat 24,98 lalu diberikan 25. Lalu kita ke LBS-nya. LBS-nya ini tersedia di lab 0,1 N 250 mili. Ya, jadi kita V1 langsung saja nih V1N1 250 mili 0,1 N sama dengan V2 atau X dikali 2N karena yang di lab tersedia 2N. Jadi didapat di pipet adalah 12,5 mili untuk si asam sulfatnya. Oke. Halaman selanjutnya sel. Nah, ini ada reaksinya, BE-nya dari natrium karbonat adalah setengah. Ya, dan di sini di data Sally ada 3 kali titrasi untuk pembakuan asam sulfat atau LBS. Itu ada 3 volume, yaitu 23,8 dengan volume amannya 25. Jadi 23,8-nya volume titrannya, 25 adalah volume sampelnya. Lalu 23,9 yang kedua volume titrannya, dan 25 volume sampelnya, yang ketiga juga gitu, volume sampel 25, lalu volume titrannya ada 23,8. Oke, lanjut halaman berikutnya sel. Sekarang kita coba hitung adalah N dari masing-masing volume. Nah, kita pakai rumus NLBS sama dengan NLBS kali VLBS sama dengan NLBP dikali VLBP. Oke, coba sel. Bisa whiteboard nggak sel di situ sel? Kamu yang whiteboard bisa nggak? Kamu klik pilihan di bawah tuh sel, ada whiteboard di bagian zoom-nya.
Atau perlu di stop share dulu? Oke. Tulis sel diketahui ketikkan juga boleh sel diketahui untuk Na2CO3-nya sama dengan 0,4002 N. Dan volume pemipetan awal semua sama 25 cc. 25,00 mili. Ya. Oke. Lalu rumusnya di bawahnya sel. Di bawahnya diantar aja. Oke. NLBS dikali VLBS sama dengan NLBP dikali VLBP. Sel, di 25 mili, di atas sel, ke atas, coba klik ke atasnya. Bisa nggak? Yang 25 milinya. Kamu enter. Nggak di sebelah mili, paling ujung, kamu enter. Nah, itu ditulis sel. V LBP1 sama dengan 23,8. Enter lagi sel. V LBP2 23,90. Enter lagi VLBP3 sama dengan 23,8 sel. Oke. Enggak usah. Back aja back. Dihapus. Bisa nggak? Hapus. Oke. Di bawah VLBP. VLBP di bawahnya di enter aja sel. Ya, di enter. NLBS1 N sel. Iya Pak, unstable. Oh, unstable. Oke. Udah tua. Ya, belum muncul sel. Enter kan Pak? Iya. Gimana Pak? NLBS1 sama dengan nah, jadi 23,80 dikali 0,4002 N. Enggak sel, belum sama dengan dibagi 25,00 mili. Sel bisa nggak yang 23 sama 0,4002 buka kurung tutup kurung sel?
Oke. Hasilnya sama dengan 0,3810 N. 0,3810 N. Oke. Lanjut sel. Yang NLBS2 sama dengan 23,90 dikali hasilnya berapa tuh? Hasilnya berapa? Yang kedua, kalau yang ketiga sama tuh 0,3810 N. Yang kedua dapatnya berapa? 0,3825, Pak. 0,3826. N. Oke. Terus sel di bawahnya sel NLBS rata-rata sama dengan 0,3810 tambah 0,3826 tambah 0,3810 dibagi 3. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa, Vi? Nol koma 0,3810 N ditambah 0,3826 N ditambah 0,3810 N dibagi 3. Dapatnya berapa? Sylvie. Yulita, Ayudia, Siti Nurmaya, Indah, Siti Askia, Anita Rahman, Sulis, terus dia, Ilmi, Wafa. Ayo, dapatnya berapa? Nol koma 3815 bukan, Pak? 3815. Oke. Sel, ditulis aja dulu sel semua sel. 0,3810 tambah 0,3810 tambah 0,3826 dibagi 3. Nol koma 3815. Oke. Dibuka kurung tutup kurang aja sel. Oke. Ini kita udah dapat ya N rata-rata dari asal sulfatnya. Nah, sekarang kita ke penetapan kadar. Di sini sampai sini cukup jelas. Ada pertanyaan? Untuk menghitung N, Wafa, Ilmi, Dia, Sulis, Anita, Askia, Indah, Siti Nurmaya, Ayo Dia. Jelas ya? Iya, sudah jelas. Jelas, Pak. Oke. Sekarang kita slide selanjutnya, Sel. Tadi yang pembuatan sampel.
Nah, ini di sini diketahui larutan sampelnya adalah NaOH yang di lab adalah 100 mili 0,1 N ya. Nah, untuk NaOH sendiri dia kadarnya adalah 4,0290% B per V dengan BM-nya adalah 40. Nah, gimana caranya kalau kita mau cari si N? N itu adalah miligram dibagi volume dikali BE dikali BM. Ya, di situ untuk bobotnya adalah 4 gram. Lalu, iya kan? 4 gram, lalu dibagi volumenya, coba sel, diterangin sel, itu 1N dari mana sel? Dari pacar. Kenapa? Sel. Yang lain? Coba bantu dideskripsikan perhitungannya. Kalau kita lihat kan N itu adalah sama dengan miligram dibagi volume dikali BE dan BM. Ya. BE-nya 1. Oke. Jadi gini, itu kan kamu lihat deh, volumenya kan 0,1 ya. Harusnya dibagi 1000 karena dia ke posisi gram per liter atau miligram per mililiter. Ya kan? Jadi di situ 4,02 gram, kan kalau kita persen B per V itu kan gram per liter. Ya, jadi volumenya yang tadinya 100 jadi 0,1. Ya, coba dihitung ulang. Sally, Sylvie, Indah, Askia, Anita, Ayudia, Yulita. Coba. Jadi kalau ini Pak, gram dibagi BM, dibagi BE, dibagi volume. Enggak, Mungkin itu jadi kalau jatuhnya nggak gitu sel. Itu kayaknya hitungnya gini sel. Harusnya gram dibagi volume dikali BE kali BM. Coba kamu hitung kayak gitu. gitu. Jadi itu salah nulisnya. Kali itu kan kamu nulisnya gram dibagi Kanan. BM dibagi BE dibagi volume gitu kan. Harusnya adalah gram dibagi volume dikali BE plus kali BM. Seperti coba kamu geser ke atas deh sel. Slide-nya sel. Kamu geser ke atas. Nah, itu N sama dengan miligram dibagi volume kali BE kali BM. Nah, di situ miligram karena volumenya mili. Tapi kalau volumenya satuannya gram, volumenya liter dibagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000 0,1. Tuh, makanya dapatnya segitu. Coba kita hitung ulang ya. Bentar. Kalau 4,0290 berapa tadi 40 dikali B-nya 1 dikali 0,1. Berarti 4 ya. Kalau 4,0290 dibagi 4. Benar 1,00725 N atau dibulatkan menjadi 1 M. Gitu ya. Jadi itu diperbaiki ya sel penulisannya sel. Iya Pak. Jadi nanti kamu nggak bingung karena sebenarnya di atas juga ada jadi di atas juga ada contohnya tuh sel. Tinggal disesuaikan aja. Kalau kita bikinnya miligram per mili, volumenya tetap mili, jadi tetap 100. Tapi kalau kamu mau jadinya miligram, gram kayak tetap di atas kayak contoh yang kamu tulis ini, itu volumenya dijadiin liter gitu. Kan gram per liter atau miligram per mililiter. Itu ya. Makanya kenapa ini 0,1? 0,1 dari mana, Pak? Dari 100 dibagi 1000. Kan yang di lab itu dia 100 mili 0,1 N. Ya kan? Jadi karena volumenya 100 kita halo? Ya? Iya.
Ya Pak, dilanjut dulu aja. Oke. Ya, jadi itu penulisannya adalah bobot dibagi volume kali BE kali BM, dapat N. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau miligram berarti volumenya mililiter. Tapi kalau satuannya gram, volumenya liter. Gitu. Ya, kenapa, Vi? Ini kan itu coba hitung yang Kak Sally tulis. Hmm. Hasilnya sama ya Pak? Jadi, 1,00725 kenapa? Jadi hitungan, dari jadi gini, hasil 4, 4 koma, karena gini, itu kan harusnya gini ya. Kalau kamu kalau ngitung itu kamu dapatnya nggak 1 N, coba deh. 4,0290 dibagi 40 dibagi 1 dibagi 0,1. Dapat nggak 1 N? hasilnya sama kamu tadi Pak. Coba, 1,00725 bentar ya, saya hitung dulu. disamain sama Bapak. 4,0290 dibagi 40. Lalu dibagi 1. Lalu dibagi 0,1. Oh iya, sama ya. Oke, Tapi tapi mungkin sebenarnya lebih baik pakai sesuai rumus rumus yang aja tadi ya. aja. Sesuai rumus, karena takutnya nanti bingung. Kan kalau standarnya sendiri adalah Hmm. normalitas sama dengan bobot dibagi volume kali BE kali BM. Gitu. Mungkin ini pas kebetulan angkanya bisa disamakan menjadi dengan maksudnya dengan sistem semua dibagi gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari rumusnya sendiri, ya lebih baik kita mengikuti rumus aja gitu. Jadi N sama dengan bobot dibagi volume kali BE kali BM. Kita kan udah pernah bahas juga kan tentang cara perhitungan dari molaritas, normalitas. Di situ ada semua tuh cara mencari molaritas, cara mencari normalitas. Udah ada semua di situ. Jadi yang udah saya salin nih, yang dari saya kasih ke kalian. Jadi normalitas sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 dibagi volume dikali 1000 karena posisinya adalah dia itu dalam mililiter. Tapi kalau dalam liter nggak usah dikali 1000 lagi, langsung dikali dengan ekuivalen atau valensinya. Gitu. Ya. Oke, sampai sini cukup? Cukup ya. Kita langsung ke penentuan, bukan, belum Sel. Belum. Kita langsung ke sini, ke cara mendapatkan berapa cc sih yang diambil NaCl 100 cc 0,1 N, karena mau dibikin adalah dia sama ya 100 cc, jadi V1N1 ya. Jadi diambil ada 10 mili NaOH 0,1 N, kamu encerkan dengan aqueous at 100 cc di labu takar ya. Jadi V1N1-nya adalah yang larutan sampelnya. V2N2 adalah berapa banyak sih yang dipipet untuk sesuai dengan yang mau diminta nih. 1 cc dari 0,1 N. Dapatnya adalah 10 mili. Oke, lanjut kita ke perhitungan kadar. Oke, perhitungan kadar sendiri ini untuk Sally dia dapat hanya 2 kali titasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke cara menghitung bobotnya. Kayak tadi, bobot itu kan sama dengan, kalau N itu sama dengan bobot dibagi volume dibagi kali BE kali BM. Ya kan? Nih, sama tuh. Jadi tinggal dibalik aja. Bobot sama dengan normalitas dikali volume dikali BE dikali BM. Ya. Oke, sekarang kita coba sel. Ini aja sel. Kayak tadi aja sel. Di sini juga boleh nih, jadi nggak usah stop share. Ya, boleh. Ini juga boleh. Diketahui ketik aja sel kayak tadi. Kayak gini juga sama. Ini diketahui
N-nya tadi berapa? 1 N ya. N dari NaOH adalah 1 N. Oke. Lalu BE-nya, BeNOH 1 dan BM-nya adalah 40. BeNOH 1, BmNOH 40. Oke. Terus ini sel V1 apa ya namanya? Kita namain apa nih? V volume oh gini aja Vel. Volume penerapan kadar pertama V VK1 P aja PK1 sama dengan tadi kamu dapatnya berapa yang pertama Sel? 23,00. Ya. Oh, sorry. Sel, ini aja Sel. Jadi kamu tulis dulu volume di bawah BM. Di bawah BM kamu tulis ganti volume sampel awal semua sama 25 cc. Maksudnya volume NaOH ya. Oke, lalu di bawahnya volume titran pertama sama dengan 23, volume titran kedua 23,00 mili, volume titran kedua 22,80 mili. 22,80 ya. Oke. Oke. Masukin rumusnya sel. Miligram sama dengan V kali N kali BE kali BM. Oke, sekarang kita masuk ke ini dulu sel. Kita masuk ke bobot yang pertama. Enter aja sel, enter. Miligram NaOH pertama. Miligram sampel pertama atau miligram NaOH pertama sama dengan 1 N dikali 23,00 mili dikali 1 dikali 40. Hasilnya berapa? Coba yang lain bantu hitung. Langsung aja sel, nulis yang kedua sel. Miligram NaOH kedua. Hasilnya tadi 920, Pak. 920 miligram. Yang kedua berapa? 912, Pak. 912 miligram sel. Nah itu kan sel. Coba di miligram NaOH pertama di enter dulu sel. Enter. Oke, nah kita sekarang itu kan dalam bentuk miligram ya. Kalau dalam bentuk gram berarti berapa? 0, nggak usah sel. 92. 920 miligram sama dengan 0,092. Enggak dong, 0,92. Ya, Kalau 0,92. 0,09 itu 92 miligram. Ya, oke.
Udah nih, udah dapet ya. Nah, kan kalau persennya kan sesuai nih sama yang contoh dari si NOH ya, contoh sampel ya. Berarti untuk kadar dalam 100 mili, di bawahnya sel, di bawah MgNOH yang pertama. Jadi M dalam 100 mili sama dengan 100 dibagi berapa pipetnya tadi? 20 ya? 25 apa 20? 25. Oke, lalu dikali dengan si 0,92 gram. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa itu? 3,68, Pak. Iya, 0,68 gram. Oke. Maaf tanya, itu untuk Iya. yang milinya nggak dikonversi ke liter ya Pak? Memang langsung 100 mili aja. Yang milinya bisa dikonversi ke liter. Yang ini ya, yang V yang 100 bagi 25. Ya, yang 100 dibagi Yang 25. 100 bagi 25. Sebenarnya sih nggak perlu, Vi, karena kan langsung, karena dua-duanya habis kan. Oh, Ya, iya. kalaupun kamu mau konversi ke liter sama aja. 0,1 dibagi 0,025 ya. 0,1 dibagi 0,025. Oke, lanjut kita itu kan gram. Nah, kalau persentasenya dalam di situ dalam berapa mili? 25 atau 10? 10, Pak. Ya, berarti kadarnya sama dengan 3,68 dibagi 10. Kan gram per mili. Dikali 100%. 10. Sama dengan, dapatnya berapa? Berapa persen? 36,8%. Berapa persen dapatnya? 36,8, Pak. 36,8. Oke, 36,8% B per V. Oke. Yang kedua gitu juga gitu sel, disamain sel. Yang MgNOH yang miligram NOH yang kedua Hasilnya 3,64, Kasel. jadi 36,4% B per V. Hasilnya 36,4%, Kak. Oh iya, ini sel, ini kita harus cari tahu dulu nih sel, 10 dari mana. Jadi 0,1 N yang ada di lab
dibagi dengan N kita yang dapetnya berapa. Di lab berapa N-nya? Di sampel sini. NOH. 2N. 2N. N-nya Berapa? Jadi kita mau tahu nih volume yang 10 itu dari mana. Jadi si N dari yang ada di lab dibagi N sesungguhnya dikali 100%. Sorry, dikali 100 mili. N-nya siapa, Pak? Asam sulfat ya, Pak? N-nya dari N ini, NOH. NOH sel. Oh, Tanya, yang tadi, Pak. Yang 0,3 itu ya? jadi gini, Yang itu kan kamu, pertanyaan saya gini, 10 mili kamu dari mana? 3,64 bagi 10, itu kamu dari mana? Saya tanya. Itu kan sama aja kamu harus ngitung dulu nih. Sebenarnya volume larutan pekatnya itu berapa? Jadi normalitas yang diminta, ya kan? Tadi kan kita udah dapet tuh N-nya. N-nya itu tadi kita bulatin menjadi Yang satu kan, Pak? 1 N kan? Iya, satu. Oke, terus 1 dibagi N-nya berapa tadi yang N yang di lab berapa, N yang sesungguhnya berapa tadi? Yang di lab 0,1 kan. Yang 0,1. Satu. Ya, Iya. jadi dihitung dulu tuh. Jadi yang diminta tadi yang berapa, Vi? 0,1 Nah, per yang diminta 0,1 dibagi 1 N, ya kan? Dikali 100 mili. Berarti kita dapat tuh 10 mili. Makanya 10 mili ini dari situ. Kita untuk mencari dari volume larutan pekatnya dari si NOH. Ini kan keadaannya kamu bagi nih 10 mili ya sel ya. Nah 10 mili itu dari situ tadi. Kan di labnya dia tersedia 0,1 N, ya kan? Jadi larutan pekatnya dapatnya berapa sih sebenarnya? Dari 0,1 N menjadi 1 N gitu. Jadi N kalau mau di bawah ini aja sel. Di bawah volume titran kedua untuk mencari volume sebenarnya. Volume sebenarnya sama dengan N yang diminta dibagi N yang ada di lab dikali 100 cc. 100 cc kan yang jumlah yang mau dibuat. Coba saya tulis. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jadi volume yang sesungguhnya sama dengan N yang diminta dibagi dengan N yang tersedia di lab. N diminta sama dengan N yang diminta dibagi N yang ada di lab. Dikali 100 cc. 100 cc dari mana? Itu kita bikin volumenya yang 100, yang 1 N kan 100 mili ya. Jadi kita mau tahu nih. Sorry, kita mau tahu kalau yang 0,1 N kan 100 cc. Kalau yang 1 N sebenarnya berapa cc sih jadinya volumenya? Itu. Di enter aja sel. Di enter. Terus kamu spasi sampai sama dengan yang bawah, samain. Oke, sama dengan N yang diminta tadi adalah 1, ya kan? 1 N dibagi dengan 0,1 N dikali 100 cc sama dengan 10 cc.
Nah, itu yang menjadi pembagi untuk menghitung kadar. Menjadi B per V. Ya. Nah, terus di bawahnya sel kadar rata-rata 36,8 ditambah 36,4 dibagi 2. Bapak Ya. maaf Pak. Kalau 1 dibagi 0,1 dikali 100, hasilnya 1000 Pak. 1000. Coba, itu kan nih yang di lab adalah Satu dulu, Mut. yang di lab 0, yang di lab kan N-nya yang diminta 0, yang tersedia di lab 0,1 N. Yang kita cari 1 N ya. Kalau 1 dibagi 0,1 berapa? Kalau 0,1 dibagi 1 dikali 100 hasilnya 10. Tapi kalau 1 dibagi 0,1 dikali 100 hasilnya 1000. Iya, itu kebalik, Pak. 1 per Yang diminta 1 per 0,1. 1 dibagi 1 mungkin ya. Maksudnya. Jadi N yang diminta dibagi N yang di lab. Harusnya cari 1 N. Ya, 0,1 per 1. 0,1 per 1. Enggak. Yang diminta yang berapa? Yang diminta 0,1. Yang di lab? Yang diminta 1. Yang diminta 1. 0,1. Kan yang Ya. 1000 tersebut hingga konsentrasi 0,1 N. Putus-putus. 0,1 bukannya? Jadi yang N yang diminta adalah 0,1. Coba. Kan kamu lihat deh di datanya. kan di nama sampelnya itu NaOH 0,1 N. 0,1 N 100 mili itu kan berarti yang tersedia di lab. Oh, itu yang tersedia di lab. Kan Ya, berarti kan 0,1 N yang tersedia di lab. Coba kita cari dulu. Pak, kayaknya Ya. N yang dimaksud ini N asam sulfat rata-rata tadi deh, Pak. Soalnya kadarnya jauh banget, Pak. N yang tersedia di lab. Ini kecil NaOH bukan? Iya, Terus tapi N yang dipakai adalah N asam sulfat. putus-putus nih Asam suaranya. Karena ini 10 ini harusnya dapat dari volume sesungguhnya. Jadi antara N yang diminta dibagi dengan N yang tersedia di lab. Atau terbalik rumusnya, coba dicek lagi. Kalau yang dijelasin kemarin itu kebalikannya malah Pak. Jadi Yang jelasin. yang ada di lab dibagi N yang diminta. dikali volumenya. Itu hasilnya 10 mili. Nah, itu yang kita Itu engineering kan. Oke. Yang Udah sel diminta dibalik. Pak, Gimana? kalau yang kemarin kan encerkan larutan induk tersebut hingga konsentrasi 0,1 N. Berarti yang diminta 0,1. Oh, pernyataannya ya. Iya, Pak. Jadi yang diminta 0,1 N, yang di lab. Jadi gini loh, kalau saya sih nangkapnya gini ya. Kalau saya nangkapnya adalah, kan dari yang di poin F itu, di catatannya Sally, rata NaOH tersedia 0,1 N 100 mili. Berarti kan kita mau ngambil nih. Mau ngambil dari yang 100 mili itu 0,1 berapa. Kita mau tahu juga berapa sih N-nya dari si sampelnya sendiri. Jadi kan kalau saya nangkapnya 0,1 N itu adalah yang tersedia di lab. Karena kita ngambil dari 0,1. Itu. Coba nanti di lagi deh hitungannya catatannya ya. Tapi kalau kita hitung 1 bagi 0,1 kali 100 jadi 1000 bukan 10. Tapi kalau 0,1 bagi 1
Hasilnya 10 cc. Oke, nanti dicek lagi aja. Langsung kita ke kadar rata-rata. Jadi 36,8 ditambah 6,4 dibagi 2. Pak, yang N-nya bukan N asam sulfat ya, Pak. Yang tadi N rata-rata, Pak. N asam sulfat, N rata-rata. N rata-rata itu bukannya tadi kita pakai juga. Bentar-bentar. Belum kita pakai, Pak. 0, kalau dari bentar. 0, loh, sel. Kalau LBS-nya sendiri kan, kalau yang dititran tadi apa? Asam Yang sulfat, Pak, BBS. asam sulfat. Oke. Sekarang kita masuk ke ininya. Kadarnya. Kadarnya itu kan kita miligram kali sel. Catatan saya soalnya nggak gitu nih. Tadi koreksi lagi bentar ya. Soalnya kadarnya jauh banget, Pak. 36,36, 36 ya. kalau awalnya Oke. awalnya 4 kok. Oke. Coba dulu sel. Di sini tadi berapa 1 N ya? Coba tadi N rata-ratanya berapa sel? 0,38 0,38 ya. Tadi berapa V? 0,826 tambah 3810. Oh, 3815. Coba saya kali dulu ya. 3815 dikali 23 jadi 1 kali 40. 350 miligram. Jadi 1000. 0,35. Oke, bentar. 0,35 lalu 100 di 25 dikali bagi 3,68. Nanti saya cek lagi ya. Tapi kalau untuk rumusnya ini udah benar. Ya. Jadi miligram. Jadi kalau kalian udah dapat bobotnya, nanti tinggal dihitung kadarnya terhadap 10 cc dengan hasil 3. Sini contohnya 36,8. Nanti saya cek lagi ya. Contoh catatan saya itu oke. Iya.
Jadi kita pakai yang 0,3815, benar-benar. 0,3815. Tadi kan N rata-ratanya 0,3815 ya. Dapatnya berapa tuh? Coba dihitung ulang. 0,3815 dikali 23 dikali 1 dikali 40. 350,98 gram miligram dibagi 1000 0,3510 gram 0,3510 gram 3510 dikali 4 1,4. Bukan sel, bukan sel. 0,3510 dikali 4. 1,404 gram. Nol koma 0,14%. 14. 14,14 sel. 1,404 dibagi 10 dikali 100. 14,04. Yang itu hasilnya 347,92, Kak. Koma 10. Kalau kita bandingin dia dengan kadar NaOH yang tersedia di lab, itu kan 4,0290 ya. Kita dapatnya 14, Kalau yang itu jawabannya 1,39, Kak. 1,3916. sel 16. 1,404 dibagi 10 dikali 100. 14,04 sama 1392. Gini nih, kalau kita lihat nih, di lab itu tersedia sampelnya itu adalah BOM-nya, bobotnya persennya adalah 4,0290% B per V. Ya, kita dapatnya 14, coba nanti dicek lagi hitungannya ya. Harusnya dia nggak jauh beda, karena kalau dari contoh hitungan yang saya punya di sini itu
kadar NaOH-nya sampelnya itu adalah oh, 4 di lab itu dia kadarnya adalah 4,10. Untuk hasil yang kita hitungan saya, contohnya dapatnya rata-rata 4,02. Ini pasti ada yang salah nih. Harusnya nggak jauh beda nih dari yang kamu tulis yang tersedia di lab. NaOH yang tersedia di lab itu adalah 4,0290. Oke, coba kita cek lagi. Di sini N-nya itu 0, rata-ratanya tadi 0,3815. Kayaknya salahnya di N-nya deh, Pak. N-nya bukannya pakai N rata-rata tadi? Iya, dari N rata-ratanya ada kesalahan nggak sih kita, Pak? Coba kita hitung ulang deh sel. N-nya sel. N rata-rata. Coba kita hitung ulang N rata-ratanya. Jadi kan NLBS dikali VLBS sama dengan NLBP dikali VLBP. Ya, jadi tadi kita udah punya kamu ini volume titrannya berarti kan adalah dia volume dari LBS. Berarti 23,80 sorry 23,80 ya 23,80 kali N sama dengan 25 yang kamu pipet dikali dengan N-nya. N-nya dari natrium karbonat. N-nya itu adalah 0,4002 N. Iya kan? Jadi hitungannya adalah NLBS-nya itu yang kita cari dikali dengan volumenya, volume LBS-nya. Volume LBS itu adalah volume titran. Berarti NLBS dikali 23, bentar. Jadi NLBS dikali 23,80 sama dengan N dari natrium karbonatnya adalah 0,4002 N dikali yang kita pipet 25 sama dengan 10,005 23,80. Berarti NLBS-nya sama dengan 0,4204. Jadi tadi kita kebalik. Jadi harusnya adalah dapatnya itu N-nya 0,4202 and then 23,10,005 0,4186 4204
kali 2 tambah 0,4186 dibagi 3. Jadi N rata-ratanya adalah 0,4198 sel. Jadi kamu kali nih MgNOH sama dengan 0,4198 yang ini sel bawah. Ya. Dikali 23 dikali 40 dapatnya 0,4198 dikali 23 dikali 40. 386,22 dibagi 1000. 0,386 gram. Oke. Lalu dikali 4. 1, yang kita pipet itu 25 ya. Nanti dicek lagi deh, ya. Ini kayaknya ada salah di sini nih. Nih, yang membuat kadar dia di dalam 100 mili. Harusnya kan kalau kita udah dapat N-nya adalah 0,4198, rata-rata dengan bobot yang pertama itu 0,386, harusnya dia hanya selisih jadi 3,86 gram per mili atau persen B per V. Nanti dicek lagi ya. Oke? Iya, baik, Pak. Nanti dicek di sini dalam kadar 100 mili. Ya. Tadi kita koreksi yang di N-nya. N-nya itu adalah jadi N asam sulfat sama dengan yang tadi kita hitung. Jadi N asam sulfat adalah 0,4002 N dikali 25 cc sama dengan 10,005 23,80. Jadi NLBS-nya adalah 0,4204. Ya, nanti dicek lagi yang untuk perhitungan kadarnya. Sama nanti kamu bahas tuh. Kenapa kayak Sally misalnya kamu hanya mengerjakan 2 kali titrasi. Terus kamu bahas juga tentang kenapa kadarnya bisa turun dari kalau kita estimasi 3,8% B per V, yang yang di lab 4,0290% B per V. Nanti dibahas faktornya apa sih yang menyebabkan dia kadarnya menjadi turun, gitu. Ya, oke, cukup ya. Nanti coba dicek lagi untuk perhitungannya yang kadar dalam 100 cc. Oke. Saya cek absen dulu. Hadir semua ya? Iya, hadir semua, Pak. Oke. Oh iya. Ade Sukma ya? Iya, Adek Sukma sudah keluar dari GIF. Oke. Oke.
Saya sudah input absennya. Kelas saya tutup ya. Nanti coba kalian cek lagi sambil saya juga cek juga nih. Karena di catatan saya kayaknya salah rumus atau salah pembagi. Kalau untuk yang N-nya tadi benar. Jadi kita N dari rata-rata yang kalian cari tadi 0,4204 dibagi 3. Jadi tadi 0,4204 2 tambah 0,4186 bagi 3. Jadi N rata-ratanya 0,4198. Nah, nanti kalian tinggal dicek lagi untuk yang perhitungan kadar. Sampai nanti juga saya cek lagi ya untuk hitungan saya. Karena harusnya kalau misalnya di lab-nya itu 4,0290 dengan kita tadi dapat miligramnya ada udah 0,398, harusnya nggak jauh beda nih antara 3,98 atau dari 4 menjadi 3,98. Makanya nanti dicek lagi nih coba hitungannya ya. Oke. Cukup ya, kalau saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat sore. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Cewek-cewek. Sampai Udah kan ini kuisnya ya?